Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dimanapun Anda berada. Baik, rekan-rekan, ini adalah pertemuan perkuliahan kita yang kedua atau pasca UTS ya. Pada video sebelumnya atau pada perkuliahan sebelumnya, kita sudah sedikit banyak membahas berkaitan dengan evaluasi pembelajaran kita selama UTS kemarin. Kemudian juga sudah dibahas berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih setengah semester sisa ini. Ya, setengah semester sisa ini kita akan banyak fokus bercerita atau mengeksplorasi tentang streaming. Nah, jangan lupa bagi rekan-rekan semua untuk melaksanakan atau melakukan proses absensi, di mana absensi saya buka dimulai pada pukul 13.00 dan berakhir pada pukul 13.30. Ya, ini adalah perkuliahan asinkronus kita yang kedua. Ya, jadi segala aturan yang berkaitan dengan perkuliahan asinkronus ini tolong dijalankan dan dipahami. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang konsep dasar dari streaming media. Ya, judul atau pokok bahasan perkuliahan kita pada hari ini adalah tentang streaming media. Nah, ini tahun 2021 ya. Anda mungkin kelahiran di atas tahun 2000 ya. Jadi Anda berdasarkan survei dari BPS, Anda itu masuk ke dalam generasi Z. Apa sih generasi Z? Nah, intinya generasi Z itu adalah generasi yang dalam hal ini sudah familiar banget dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dari sisi itu Anda sudah lebih unggul dari generasi-generasi sebelum Anda. Ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebuah keuntungan bagi Anda. Jika Anda ingin lebih mengeksplorasi berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka nanti Anda akan punya values gitu ya. Akan punya nilai tambah, apalagi kalau dikorelasikan dengan kompetensi Anda. Nanti kan Anda promosi kesehatan. Promosi dalam tanda kutip itu nanti ke depannya medianya sangat-sangat banyak. Kalau dulu ya media promosi kesehatan yang kita kenal ya mungkin medianya cukup-cukup konvensional. Paling banyak ya media cetak seperti poster, flyer, koran, majalah gitu ya, iklan dan lain-lain. Tapi sekarang ini sudah sangat-sangat masif gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang promosi, bisa dilakukan dimanapun, khususnya di hal-hal yang berkaitan dengan digital, ya digitalize. Jadi semua promosi itu dari yang konvensional dibawa ke digital semua. Nah, saat ini pun tahun 2021 ini ya, ini kita sudah sangat sulit untuk menemukan website yang tidak menyertakan file streaming medianya. Rata-rata pasti ada gitu ya. Misalnya internet radio station, movie streaming, music store, distant learning application, itu rata-rata berbasis streaming media. Ya. Nonton film, nah mungkin ini paradigmanya juga akan sedikit berubah. Kalau dulu orang untuk menonton film ya experience-nya itu langsung datang ke bioskop dan menonton gitu ya. Tapi gimana sekarang? Apalagi dengan pandemi gini gitu ya. Orang ya malas juga datang ke bioskop karena ada ancaman penyebaran virus corona gitu kan. Nah, ini merupakan sebuah peluang bagi movie streaming, platform movie streaming untuk mengembangkan aplikasinya. Jadi kalau Anda sekarang atau orang-orang di dunia sekarang lebih enak nontonnya pakai apa misalnya? Netflix, pakai Disney Plus gitu ya, Mola TV dan lain sebagainya. Musik juga sama. Kalau musik dulu ya masih sering ditransfer dari internet atau dari laptopnya ke HP-nya gitu ya untuk pemutaran musik secara offline. Ya. Nah, sekarang nggak butuh yang seperti itu gitu ya. Hanya dengan menggunakan internet dan buka salah satu aplikasi pemutar musik, sebut saja misalnya Spotify, kemudian Joox dan lain-lain. Itu Anda sudah bisa mendengarkan musik. Kemudian distance learning application.
ya, atau learning management system. Ini banyak banget diaplikasikan, ya. Intinya kan distance learning gitu ya, atau pembelajaran jarak jauh. Tutornya di mana atau dosennya di mana, andanya di mana. Tidak harus melulu pembelajaran itu harus berada di satu tempat gitu kan. Nah, ini juga yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, melalui revolusi pembelajarannya gitu kan. Nah, kedepannya perguruan tinggi itu mau diharuskan gitu ya, bahkan diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara e-learningnya seperti apa. Nah, karena itu juga ditanya kalau Anda yang berkecimpung nanti di perguruan tinggi, ada IKU namanya, indikator kinerja utamanya. Itu nanti ditanya, ini pembelajaran berbasis e-learningnya gimana nih? Nah, ini mau nggak mau jadi setiap perguruan tinggi harus bisa mengakomodasi kebutuhan itu. Anda mungkin kenal yang namanya ruang guru gitu ya, kemudian decoding dan sebagainya. Itu merupakan salah satu terobosan baru di dunia pendidikan, ya, dengan menerapkan konsep distance learning application. Nah, di dalamnya ada streamingnya itu, ya. Jadi mungkin gurunya ngajar live di sana, kemudian kita bisa nonton dari rumah gitu. Atau streamingnya pakainya on demand gitu ya, on demand. Jadi di-upload dulu, kemudian kita bisa bebas kapanpun untuk mengakses video-video yang dikeluarkan oleh aplikasi tersebut. Nah, dulu internet itu tidak didesain untuk mentransfer media, ya, tetapi sekarang sudah sangat fleksibel. Dulu gitu ya, awal-awal internet itu rilis, ya, hanya digunakan untuk komunikasi satu arah saja. Ya, jadi ketika dipublikasikan ada informasi-informasi apa yang tertera di platform website tersebut, nah kemudian dinikmati oleh para pembacanya. Kalau sekarang enggak, ya sudah sangat fleksibel. Jadi di sana ada proses interaksinya, Anda bisa mendownload gitu kan, Anda bisa memutar musik, dan Anda bisa melakukan hal-hal lain melalui media website tersebut. Nah, kalau kita ngomongin tentang sejarahnya, ya, kenapa bisa muncul si streaming ini ya? Nah, karena semakin lama kebutuhan file multimedia itu semakin besar, teman-teman. Ya, kalau dulu gitu ya, dulu zaman saya SD, SMP gitu ya, itu nggak ada yang namanya megapiksel gitu ya. Kalau foto itu mungkin pakai kamera yang kualitasnya kamera VGA. Ya. Ini kalau sekali jepret, sekali foto paling menghasilkan gambar di bawah 1 mega paling ya. 1 MB. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ini sangat luar biasa. Foto saja, ketika kalian memfoto satu buah foto, apapun itu bentuknya gitu, ya, itu kalau sekarang rata-rata ya sudah sangat berkualitas. Handphone yang Anda punya, saya yakin kalau diperiksa satu-satu udah nggak mungkin lagi yang ketinggalan zaman gitu ya. Pasti HP-nya udah sangat-sangat modern. Rata-rata misalnya di atas gitu ya, kita di atas 12 megapiksel gitu. 12 megapiksel misalnya. Nah, ini kalau sekali jepret saja mungkin bisa menghasilkan gambar di atas lebih dari 1. Ini tadi kurang ya, kurang. Ini lebih dari 1 mega. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, apalagi kamera, saya sebut merek saja misalnya iPhone gitu kan. Nah, itu mungkin lebih lah dari 1. Mungkin 2 sampai 3, di atas 2 sampai 3 mega. Correct me if I'm wrong gitu ya. Karena saya bukan user Apple. Nah, itu salah satu contoh di mana file itu semakin lama semakin besar. Loh, kenapa kok semakin besar, Pak? Malah justru seperti itu, kenapa nggak malah bisa semakin kecil dengan teknologi yang ada gitu ya? Ya wajar, karena kebutuhan kita itu juga yang mempengaruhi gitu ya. Lama-kelamaan kan teknologi menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ya, dulu mungkin fotonya ya mungkin biasa saja, tapi foto sekarang gimana? Fotonya bisa pakai filter ini, bisa pakai filter itu. Kemudian yang dari wajahnya nggak kinclong bisa jadi kinclong. Nah, itu kan kebutuhan manusia. Sehingga teknologinya menyesuaikan dan mengakibatkan file yang dihasilkan itu juga nanti semakin besar. Nah, itu salah satu analogi saja. Itu baru kita ngomongin foto loh ya. Kalau ngomongin video gimana? Ya sama. Kita membutuhkan gambar yang jernih gitu ya. Yang semakin jelas warnanya keluar, pencahayaannya bagus gitu.
maka teknologinya juga menyesuaikan. Ya, maka feedback dari situ mengakibatkan filenya juga nanti semakin besar karena kualitas gambar yang dihasilkan video tersebut itu nanti sangat-sangat baik. Ya, itu hanya salah satu contoh saja ya, foto sama video. Yang lain sama, kasusnya sama. Ya, jadi intinya karena kebutuhan kita itu yang semakin tinggi, ya, dan pasar atau perusahaan dalam hal ini mensupport dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Nah, kemudian trafficnya juga semakin meningkat. Ya, dulu internet user tuh berapa sih? Nah, sekarang sudah sangat banyak. Nah, berdasarkan survei dari APJII ya, jadi Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia, sekarang itu kalau tidak salah, nanti silakan Anda bisa search sendiri, ya, APJII, Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia. Kalau saya nggak salah, pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai angka 70 sekian persen. Ya, berarti sudah ada penduduk di Indonesia kan 200 jutaan gitu ya. Nah, berarti sudah ada 150 jutaan lebih penduduk Indonesia yang sudah menikmati internet. Ya, otomatis nanti traffic datanya juga akan semakin meningkat. Ya, belum lagi biasanya orang Indonesia nggak cukup itu, cuman satu akses hanya dari smartphone aja nggak cukup. Laptopnya juga harus ada internet gitu kan. Tablet di rumahnya tuh juga ada internet. Nah, kalau kita survei satu-satu, ya mungkin Anda sendiri itu gadgetnya nggak cuma satu gitu kan. Anda smartphone Anda pakai, laptop Anda pakai gitu kan. Mungkin Anda punya tablet Anda pun juga menggunakan akses internet. So, traffic pasti meningkat. Nah, karena traffic meningkat, file semakin besar, maka download dan mengirim file itu akan semakin lama. Ya, kalau teknologinya hanya seperti itu saja. Maka kalau dulu orang nyebutnya World Wide Web gitu ya, harusnya kan World Wide Web, singkatan dari www itu ya, www. Nah, maka untuk mengatasi masalah-masalah ini, maka pada tahun 95 itu dikeluarkanlah teknologi streaming media. Sehingga hal-hal yang seperti ini tadi itu bisa terakomodir. Ya. File semakin besar nggak apa-apa, nanti ada teknologi yang bisa mensupportnya. Traffic meningkat, download, sehingga nanti bisa semuanya terakomodasi dengan teknologi streaming yang sudah dikembangkan sampai dengan hari ini. Nah, gimana sih sebenarnya konsep dasar streaming itu atau bagaimana sih streaming itu bekerja? Nah, jadi yang pertama, user tidak perlu menunggu sampai file selesai semua di-download baru bisa dimainkan. Nah, contoh misalnya Anda putar video di YouTube. Kan tidak harus menunggu gitu ya sampai bufferingnya selesai, kemudian baru bisa Anda play. Ya, Anda play aja dulu. Diputar, kemudian nanti buffernya kan akan menyesuaikan. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan di mana user ya tidak harus menunggu sampai file itu selesai di-download baru bisa diputar. Ya, kita bisa putar dulu sambil menunggu bufferingnya, ya. Nah, ini juga tergantung dengan bandwidth atau kecepatan internet Anda. Kalau cepat, bandwidthnya oke, ya, maka semakin bagus juga kualitas yang ditampilkan nanti, ya, dan semakin cepat juga bufferingnya, gitu ya. Nah, kemudian streaming media dapat dimainkan ketika file media sedang ditransfer. Contoh ketika streamingnya real time gitu ya. Nah, ketika live broadcast misalnya. Nah, itu kan lucu gitu ya kalau live broadcastnya selesai terus baru baru selesai semua. Itu namanya nggak live broadcast, gitu namanya on demand namanya. Nah, maka streaming media itu bisa mengakomodasi hal tersebut. Jadi sambil live broadcasting, ya. Nah, transfer datanya juga terus jalan. Contoh misalnya yang paling simpel ketika kita melaksanakan perkuliahan secara sinkronus. Ya, kita menggunakan sebuah platform tertentu, kita sebut saja aplikasi Zoom ya. Ya kan ketika saya ngomong, nah, itu kan sifatnya real time gitu ya. Saya ngomong, kemudian langsung Anda terima perkataan atau video saya tersebut.
Ya, jadi tidak menunggu saya selesai semua terus baru bisa Anda nikmati videonya. Nah, nggak seperti itu konsepnya. Kemudian, streaming media juga menawarkan user control pada stream ketika file dimainkan. Nah, jadi ada playernya berarti di situ. Ya, kalau ngomongin user control berarti nanti ada playernya. Anda bisa melaksanakan atau melakukan pause gitu ya. Anda bisa melakukan play atau hal-hal yang lain lagi. Misalnya next atau previous atau hal yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, streaming media files itu selalu dibatasi oleh yang namanya user bandwidth. Ya, karena streaming media terjadi pada real time atau pada kondisi real time. Jadi kalau bandwidth kita cepat atau kecepatan internet kita mumpuni, ya mungkin lancar gitu ya streamingnya. Tapi kalau terbatas, nah mungkin streamingnya nanti akan menyesuaikan. Bisa saja ada penurunan kualitas gambar atau secara tiba-tiba nanti proses streamingnya akan berhenti. Nah, bisa saja seperti itu karena memang menyesuaikan dengan user bandwidth. Nah, streaming media adalah sebuah teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara on-demand maupun real-time pada jaringan internet. Ya, jadi on-demand. Nah, kalau on-demand itu sesuai permintaan gitu ya bahasanya. Tapi konsepnya on-demand tuh gini nih, kayak YouTube. Nah ya, yang paling sederhana kayak YouTube. Jadi video itu sudah kita buat dulu, kemudian kita upload. Nah, kemudian user bisa melihat kapanpun user menghendaki video itu untuk diputar. Ya, sewaktu-waktu kapan saja dia bisa memutar video itu. Nah, itu konsep dari on demand. Nah, kemudian konsep yang kedua ada real time. Kalau real time itu ya langsung, seperti siaran langsung itu ya. Contohnya ketika Zoom ya, itu Zoom itu masuk dalam kategori real time. Anda nonton TV disiarkan secara live itu maksudnya adalah secara real time. Ya, walaupun di YouTube juga ada nih sekarang fitur live broadcast-nya. Jadi di YouTube itu sekarang sudah cukup baik gitu ya. Dia bisa on demand dan dia juga bisa real time. Nah, nanti project akhir Anda pun akan menyesuaikan dengan hal itu. Ada kalanya kalian harus on demand gitu kan. Ada kalanya kalian harus membuat project real time. Kalau on demand sudah pernah ya di mata kuliah perancangan kemarin Anda sudah melakukan itu. Ya, perkuliahan perancangan kita membuat iklan layanan masyarakat ya. Saya ingat betul itu kan diupload melalui YouTube kan. Nah, itu masuk dalam kategori on demand streaming. Nah, pada kesempatan kali ini harus sudah berkembang ya. Anda nanti akan membuat sebuah video ya atau sebuah konten yang berkaitan dengan real time-nya. Nah, kemudian dalam streaming itu ada dua istilah yang orang sering salah kaprah gitu ya dalam penafsirannya. Ada download dan ada streaming. Streaming versus download. Download itu apa? Nah, kalau download itu filenya bisa disimpan, ya. Filenya bisa Anda unduh gitu ya, atau Anda download sehingga Anda dapat menikmatinya secara offline. Jadi walaupun tidak ada internet, ketika file itu Anda download, Anda masih bisa memutar file tersebut. Nah, yang kedua, file dapat dengan mudah di-copy. Yalah, kalau sudah di-download kan Anda bebas mereplika file tersebut gitu ya. Mau diputar di komputer, mau diputar di smartphone, itu sah-sah saja bisa. Sifatnya tidak real time. Ya, karena biasanya di on demand. Ya. Biasanya videonya ditaruh dulu ke server, kemudian baru Anda download. Nah, tapi waktu downloadnya lama ya, sehingga filenya baru bisa dimainkan setelah download Anda itu selesai. Ini tergantung juga ya dengan servernya, tergantung juga dengan kecepatan koneksi internet Anda. Kalau cepat, servernya cepat, koneksi internet Anda cepat juga, ya pasti waktu downloadnya juga akan semakin singkat. Nah, tapi file-file yang bisa di-download itu rawan pembajakan, ya udah pasti gitu ya. Nah, dia tidak ada copyright protection-nya, jadi bahaya. Nah, video-video di YouTube itu kan sering ya di-download.
Walaupun di mana di YouTube sendiri tidak ada fitur download sebenarnya, tapi yang namanya user ya pasti punya 1000 cara gitu untuk bisa mendownload video-video yang ada di YouTube itu. Nah, kemudian streaming. Nah, streaming itu langsung segera dimainkan. Ya, jadi nggak on demand nih, nggak seperti punyanya si download tadi. Jadi kalau streaming ya langsung gitu ya. Bisa ditampilkan secara real time. Nah, dia mendukung user control pada saat proses streaming itu. Ya, bisa dia pause, mirip-mirip ya, kalau file download kan juga sama, dia bisa pause, dia bisa start, dia bisa next gitu kan. Nah, streaming pun juga sama. Nah, kalau misalnya Anda delay, ketika dia proses streaming, Anda pause itu kan bisa. Tapi ketika Anda play lagi, ya, itu pun dia masih akan berjalan sesuai dengan kapan ketika waktu Anda pause tadi gitu ya. Nah, dia biasanya mendukung copyright protection, ya karena biasanya berkaitan dengan izin. Biasanya streaming itu kan izin ya, ada izin-izin tertentunya. Tapi kalau sekarang kan udah terlalu masif. Nah, jadi kalau ngomongin copyright protection ya ini agak sulit juga ya. Nah, karena mirip-mirip dengan download. Streaming pun walaupun Anda sudah streaming, kita bisa menstreamingkan lagi gitu ya. Nah, ini cukup apa ya? Cukup menjadi isu juga untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya tayangan sepak bola itu di streamingkan di salah satu TV kabel gitu ya. Nah, itu bisa di streamingkan tuh ke YouTube. Nah, tapi kan biasanya yang punya hak siar itu sudah punya copyright protection-nya, sehingga ketika dia menstreamkan ulang maka nanti akan diblok biasanya. Ya, ada hal-hal yang seperti itu. Nah, streaming itu hanya dapat dilihat pada saat online saja. Jadi filenya nggak bisa Anda download. Ya. Nah, tapi biasanya ketika Anda streaming di YouTube, nanti filenya itu akan menjadi on demand. Jadi ketika Anda streaming di YouTube selesai, nah, itu bisa ditayangkan ulang. Ya, hasil streamingnya itu bisa ditayangkan ulang dan Anda bisa mendownloadnya. Artinya dia sudah menjadi file on demand, bukan lagi menjadi file streaming. Kecuali saat berlangsungnya streamingnya ya, itu namanya live broadcasting. Tapi setelah streaming itu selesai, stop, nah maka nanti dia akan berubah menjadi file on demand. Nah, file yang dihapus setelah dimainkan tidak dapat dimainkan kembali secara offline. Nah, ya, jadi filenya dihapus setelah dimainkan. Jadi setelah di-streamingkan, nah filenya hilang gitu ya. Di server juga nggak ada, nanti dia akan masuk ke penyimpanan yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di YouTube, ya konsepnya gitu. Jadi di-streaming, setelah pause atau setelah stop oleh servernya diputus gitu streamingnya. Nah, maka dalam hal ini dia akan langsung menyimpan ke servernya YouTube ya. Jadi Anda bisa melihat ulang hasil dari video streaming tersebut. Nah, jadi gitu ya perbedaan antara streaming dan juga downloading. Nah, istilah lain dalam streaming tadi yang sudah sering saya singgung ada dua ya, ada on demand dan juga broadcast ya, atau live broadcast. Kalau on demand itu filenya yang sudah Anda edit atau file video audio yang sudah Anda edit itu ditaruh di server, kemudian dapat dimainkan kapan saja. Kemudian banyak orang secara simultan dapat memainkan file tersebut. Kemudian lebih rendah pemakaian bandwidth-nya daripada live broadcast. Nah, implementasi on demand itu seperti video YouTube konvensional gitulah. Ya. Jadi file-file apapun, file-file podcastnya orang, Om Deddy misalnya ya. Kemudian filenya whatever, misalnya Atta Halilintar dan lain-lain gitu ya, YouTuber-YouTuber yang ada di YouTube itu rata-rata menggunakan on demand gitu. Nah, beda halnya dengan live broadcast. Nah, kalau live broadcast itu disiarkan secara real time atau secara langsung. Jadi merekam peristiwa saat itu juga. Ya, jadi nggak ada proses editing di sana. Jadi apa yang ditangkap oleh kamera itu, nah itulah yang Anda nikmati di platform streamingnya. Ya. Nah, transfer datanya dia mengirimkan stream file ke server. Jadi dikirim dulu ke server, terus masuk ke platform tertentu gitu ya, sebut saja misalnya Facebook, YouTube, dan sebagainya, kemudian baru bisa kita nikmati. Nah, server lah yang akan membroadcast file streaming kita itu ke user atau ke penonton kita. Nah, karena hal tersebutlah nanti akan membutuhkan banyak bandwidth ya daripada on demand file tadi, karena orang pasti banyak menonton secara simultan atau secara bersamaan.
ya. Nah, lagi-lagi ini bergantung dengan bandwidth. Nah, jadi itu perbedaan antara live broadcast dan juga on demand. Ya, kalau secara bahasa on demand itu kan by request gitu ya, sesuai dengan keinginan atau permintaannya user. Tapi kalau live broadcast, nah kata kuncinya adalah live di situ. Ada kegiatan langsung yang disiarkan. Nah, yang menjadi sebuah isu atau sebuah persoalan dalam streaming adalah tentang bandwidth. Ya, lagi-lagi streaming itu tergantung dengan kondisi jaringan. Ya, kalau jaringannya jelek, bandwidthnya kecil gitu ya, nah pasti akan mempengaruhi kualitas siarannya nanti. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka streaming itu menggunakan teknologi buffering atau buffer. Ya. Nah, jadi nanti selama beberapa detik, filenya itu nanti akan disimpan di memori buffer sebelum dimainkan. Jadi kalau Anda putar video itu ya di YouTube, pas kondisi lagi live streaming gitu kan, nah itu kan ada putih-putihnya gitu ya. Di sebelah live barnya itu yang merah, di sebelahnya itu kan ada yang putihnya gitu ya. Nah, itulah yang namanya buffer. Ya. Jadi filenya itu disimpan beberapa detik dulu di memori ya. Kemudian baru ditampilkan ke user. Nah, ini akan sangat membantu ketika bandwidth kita menjadi tidak teratur ya, kadang drop, kadang cepat, kadang nggak stabil gitu ya. Nah, ketika buffer habis, maka harus menunggu sebelum bisa dimainkan kembali. Nah, pada konsep on demand juga ada. Ya, pada ketika Anda lihat video di YouTube gitu kan, misalnya ini durasinya ya. Durasinya kan dari 0 sampai sekian gitu kan. Nah, nanti biasanya ada merah-merah nih di sini. Ya, ada barnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang putih-putihnya itu. Nah, inilah maksudnya konsep buffer itu di sini. Ya, Anda sendiri sudah pasti mengalami ya hal ini gitu ya. Ketika memplay video di YouTube, terus ada garis-garis putihnya. Nah, biasanya kalau koneksinya lama kan kita pause dulu ya. Kita pause, kemudian sampai si buffernya ini mendekati akhir baru kita play. Sehingga nyaman gitu kita menonton videonya ya. Nggak ada putus-putus atau tidak ada kendala lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Konsep dari buffer ya untuk bisa mengatasi bandwidth issue yang ada pada media streaming. Nah, streaming sendiri itu terdapat beberapa komponen atau bagian utamanya. Yang pertama ada player, server, dan juga encoder. Nah, player sendiri itu maksudnya bukan user, ya, bukan pemain. Nah, konsep player di sini merupakan sebuah software atau aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi itu nanti digunakan untuk melihat atau mendengarkan streaming media kita. Ya, jadi dia bentuknya ya berupa aplikasi, apapun itu nanti aplikasinya. Ya. Nah, kalau server sendiri itu software yang mengirimkan stream kepada audience member. Nah, tergantung nanti servernya nanti bisa dipilih gitu ya, pakai server apa. Nah, sedangkan encoder itu adalah software bentuknya yang mengkonversi audio dan video kita ke dalam format yang akan kita streamkan. Ya. Nah, dalam prinsip multimedia atau sistem multimedia akan terdapat berbagai jenis ekstensi file. Ya, ada MP4 misalnya ya. Kemudian MP3, ada .avi, ada .mpeg dan lain-lain. Nah, maka encoder itu hadir untuk bisa mengkonversi file-file itu menjadi format yang akan di-streamkan. Ya. Nah, jadi diubah dulu sebenarnya di internet itu, di dalam teknologi encoder itu diubah dulu. Anda file aslinya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti akan di encoding nama prosesnya, dikonversi file audio dan video Anda untuk dapat di-streamingkan dengan kualitas yang baik gitu ya. Yang baik diterima oleh user. Ya. Jadi kalau filenya berat itu akan dikonversi dulu, akan dilakukan proses encoding dulu sehingga user dalam hal ini dapat bisa ringan ya ketika mengakses atau melihat atau menonton videonya. Nah, ketiga hal itu saling berkomunikasi ya, mulai dari encoder, server, player.
sehingga dia membentuk sebuah protokol yang spesifik dan bertukar data dengan format tertentu. Ya, jadi ada protokolnya. Jadi kalau ngomong di dunia IT itu ada berbagai macam protokol, ya. Nanti terlalu kompleks kalau saya sampaikan. Intinya spesifik protokol itu adalah yang mengatur ketiga hal ini untuk dapat saling berkomunikasi. Nah, itulah intinya dari protokol. Ya, misalnya seorang presiden nih ya, kita analogikan lah di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau presiden kita mau ke daerah A itu kan ada protokolernya yang mengatur gitu kan. Jalannya harus lewat sini gitu. Mobilnya harus seperti ini, jumlah pengawalnya harus sekian. Nah, seperti itulah konsep protokol. Ya, mirip-mirip lah dengan konsep protokol yang ada di streaming ini juga. Nah, secara detail encoder itu sebelum file dapat dilihat atau didengar oleh audiens, maka dia harus dikonversi ke format yang dapat di-streamkan melalui internet dulu. Ya. Nah, prosesnya itu dinamakan encoding. Nah, encoding itu akan melibatkan proses mengurangi jumlah data atau mengurangi jumlah file agar para audiens bisa melihat dengan jelas atau bisa dapat ringan mengaksesnya ya melalui media internet. Nah, jadi proses ini sangat penting. Ya. Nah, ini sangat penting. Makanya kalau misalnya Anda melihat siaran langsung gitu ya di internet, loh ini kok lancar banget. Nah, ini salah satu prosesnya itu ya proses encoding ini. Ya, ini teknologi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan konversi file video dan audio yang ada di proses streaming. Nah, kalau server, nah setelah di proses encoding gitu ya. Nah, dari file utama kemudian di encode, di proses encoding, kemudian filenya nanti sementara akan ditaruh di server. Ya, di streaming multimedia servernya. Nah, streaming multimedia server itu hampir sama dengan web server. Ya, dia bisa menghandle request dari multiple client. Jadi kalau kita mau nonton video streaming di YouTube gitu ya. Nah, itu tugasnya web server. Nah, setelah itu web server akan mengirimkan filenya ke browser. Browser Anda tahu ya, kayak Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, dan lain-lain gitu. Nah, koneksi antara web server dan browser maka akan terputus. Ya. Nah, tidak demikian dengan streaming multimedia servernya ya, yang menggunakan two-way connection. Jadi user itu nanti akan punya kontrol. Jadi user bisa merewind, mempause, memplay, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, streaming multimedia server juga harus memproses live broadcast yang datang dari encoder, sehingga dapat dilayani atau user dapat dilayani secara simultan. Nah, kalau ngomongin player ya tadi ya, player itu berkaitan dengan aplikasinya. Dia software yang dapat berkomunikasi dengan streaming multimedia server dan dapat memainkan filenya, ya. Nah, dapat berupa standalone application atau plugin yang ada di web browsernya. Misalnya kayak gini, ya. Ini salah satu streaming dari radio di Indonesia, Prambors FM. Nah, silakan Anda buka sendiri nanti ya. Ini adalah salah satu contoh saja, masih banyak platform radio streaming lain yang beredar di internet sana. Ya, inilah yang namanya playernya itu ya, teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini si player itu dia punya user control. Nah, ini kan kita bisa memplay, mengecilkan dan membesarkan suaranya gitu ya. Bisa juga mempause. Nah, ini harusnya ada tombol pause di sini ya. Dan juga ada tombol stop. Artinya berhenti untuk mendengarkan radio tersebut. Nah, ini ada ya. Jadi inilah gunanya player dalam topologi streaming multimedia. Nah, ini proses encoder itu seperti ini ya. Jadi gambar atau file audio video itu diambil dari sini ya. Kemudian ditransmisikan melalui sebuah kabel, misalnya menggunakan kabel HDMI. Nah, ini adalah alat encodernya. Nah, jadi dari alat encoder ini nanti akan ditransmisikan lagi datanya di proses encoding ke internet.
Nah, di sini nanti ada peran web server ya dan juga server medianya ya. Saya sebut saja secara umum server. Nah, di internet ini ada servernya sehingga server ini akan mengirimkan data-datanya ya, file-filenya menuju ke user ya. Terserah nanti user mengaksesnya lewat apa, bisa lewat smart TV, bisa lewat smartphone, tablet, ataupun lewat komputer. Nah, jadi ini sekilas bagaimana proses encodernya atau encoding gitu ya. Nah, secara lengkap proses streaming itu ya seperti ini. Ya, jadi melalui kamera misalnya atau melalui VCR, kemudian dilakukan proses encoding. Nah, kalau streaming zaman sekarang kan rasanya tidak terlalu tidak terlalu rumit ya topologinya. Nah, laptop sendiri kan sudah bisa menjadi media encoder sekarang. Karena di laptop itu ya sudah ada fitur videonya. Ya kan, misalnya kan. Nah, jadi tidak perlu kamera lagi. Audionya juga udah ada ya, video sekalian audio gitu ya, audio. Nah, Anda cukup pakai headset atau headphone kan sudah ada tuh audionya. Ya. Nah, kemudian hasil dari videonya atau audio visualnya itu nanti akan diproses encoding dengan komputer, kemudian langsung dikirimkan ke media servernya. Nah, dari itu akan mentransmisikan sinyalnya ke web server. Nah, web server dalam hal ini akan membagikan melalui browser ya. Nah, ini ada browser di sini. Nah, si klien itu kan mengakses browsernya. Ya, mengakses Firefox, mengakses Google Chrome, walaupun yang diakses di dalamnya itu ada platform-platform yang lain, ya, sebut saja misalnya YouTube, Zoom, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah topologi sederhana dari streaming media komponen. Oke, itu tadi akhir dari materi kita yang kedua. Ya, berkaitan dengan streaming multimedia. Nah, dari materi itu silakan nanti jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan ya, bisa tanya langsung ke fitur komen yang ada di YouTube ini, ataupun Anda bisa bertanya melalui Google Classroom, ataupun juga Anda bisa tanya melalui chat di WhatsApp saya ataupun melalui email saya. Nah, ini adalah penjelasan dari final project radio streaming kalian. Nah, walaupun kita belum belajar ya radio streamingnya kayak gimana, tapi setidaknya konsepnya sudah harus kalian siapkan dari sekarang. Nah, jadi final project-nya yang pertama itu ada radio streaming. Jadi kalian harus bisa membuat sebuah media radio streaming. Project-nya dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok maksimal ya, terdiri dari 3 anggota saja. Ya, ini maksimal ya, bukan minimal. Jadi maksimal hanya terdiri dari 3 member saja. Ini maksimal. Max ya, maksimal 3 orang anggota saja. Dengan masing-masingnya memiliki peran sebagai berikut. Satu orang itu nanti akan bertindak sebagai operator. Artinya dia yang mengoperasikan komputer atau laptopnya. Ya, satu orang itu nanti akan bertindak sebagai announcer-nya. Ya, karena radio ya, masa radio nggak punya announcer? Ya, nanti ya pura-pura aja gitu ya, 101, sekian FM Radio Poltekkes Kemenkes Bengkulu disiarkan langsung dari gedung Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Bersama saya Andang Wijanarko, mari kita mulai acaranya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, di satu anggota kelompok itu juga harus ada narasumber. Jadi pura-puranya satu orang itu bertindak sebagai narasumber. Nah, jadi Anda wajib menggali, si announcer ini wajib menggali keterangan dari narasumber. Ya, jadi istilahnya di dalam project radio streaming kalian itu nanti harus ada programnya. Kira-kira nama programnya apa gitu ya. Misalnya Jumat Sehat bersama Andang Wijanarko. Hari ini kita kedatangan seorang tamu dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, salah satu mahasiswa dari Promkes, sebut saja namanya X gitu misalnya. Nah, misalnya gitu ya.
hari ini kita akan mengangkat isu-isu tentang COVID-19 gitu ya. Nah, terus diwawancarai narasumbernya sampai dengan temanya terpenuhi gitu ya. Nah, angkatlah isu-isu berkaitan dengan isu-isu kekinian, isu-isu kontemporer ya, jangan isu yang terlampau jauh ya. Nah, yang namanya berita itu kan harus aktual, relevan gitu ya. Nah, jadi isu-isunya juga harus isu-isu yang kekinian gitu. Saya tidak batasi, yang penting tentang isu-isu kesehatan, apapun itu bentuknya atau temanya ya. Nah, kemudian durasi streamingnya itu maksimal 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Ya, maksimal 15 menit. Ini maksimal ya, bukan minimal. Kurang dari ini boleh. Nanti penilaiannya menyesuaikan dengan kualitasnya saja. Kalau yang sebentar kualitasnya udah oke gitu ya. Nah, kenapa harus yang lama gitu? Nah, nanti silakan kalian berlatih untuk bisa mencapai 15 menit ini gitu. Nah, di streaming nanti harus ada unsur musiknya, kemudian unsur monolog dari announcernya, kemudian dialog bersama narasumber. Ya, monolog atau prolog lah ya. Prolog itu maksudnya pengantar. Ya, misalnya ya kembali lagi bersama saya, nama bla 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 bla, hari ini programnya ini, kita kedatangan tamu nih namanya si ini. Oke, kita lanjut, kita mulai gitu ya acaranya gitu. Ya, itu bisa saja ya. Nah, silakan Anda dengarkan referensi radio yang dalam hal ini announcernya Anda sukai gitu ya. Gimana cara mereka menyampaikan monolog atau prolognya. Nah, harus ada announcer, harus ada dialognya ya. Jadi dialognya silakan kalau bisa dinaskah dulu, ditulis dulu gitu ya. Jadi nanti ketika proses penilaian, ketika kalian melakukan proses live, nah itu nggak gaguk gitu ngomongnya. Sehingga pas waktunya 15 menit gitu kan. Nah, nanti penilaiannya akan dilakukan secara live. Nanti kita bagi nih. Ya, misalnya kelompok 1. Misal ya, pada tanggal 26. Itu dari pukul 1 sampai dengan 1.15. Next. Kelompok 2 pada pukul 1.15 sampai 1.30. Nah, ini saya dengerin ini nih, saya harus dengerin secara real time juga, nggak bisa ditunda. Ya, karena konsepnya kan streaming, live broadcasting gitu ya. Nah, jadi bukan on demand gitu ya. Jadi Anda wajib nanti menyiapkan segala sesuatunya untuk dapat saya nilai secara langsung. Ya, mungkin kali ini belum tergambar gitu gimana sih caranya. Nah, seiring berjalannya waktu, materi selanjutnya akan saya sampaikan secara langsung bagaimana membuat sebuah platform radio streaming. Ya, nanti akan kita ajari step by step-nya. Oke. Nah, untuk itu ini saya jadwalkan mungkin nanti terpisah antara kelas A dan kelas B. Mungkin kelas A di tanggal 26 gitu ya, kelas B di tanggal 28 ya. Dan streaming ini bebas didengarkan oleh khalayak. Ya, namanya streaming ya. Jadi linknya itu bebas Anda publikasikan sama siapapun. Ya, tidak terbatas Anda publikasikan ke saya saja, tapi siapapun anggota yang ada di kelas A atau kelas B yang mau mendengarkan streaming dari kelompok lain sebagai referensi itu ya boleh ya. Oke, seperti itu rekan-rekan semua. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita yang kedua ini. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan Anda bertanya sesuai dengan platform gitu ya yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya atau video selanjutnya. Akan kita bahas bagaimana teknis pembuatan radio streaming. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.